Indonesia, negeri mega biodiversitas. Hutan-hutan kita adalah paru-paru dunia, tapi kini ia mengerang dalam diam. Setiap menit, hutan seluas 6 lapangan bola hilang dari bumi Indonesia. Deforestasi bukan hanya soal pohon yang tumbang, tapi tentang ekosistem yang mati, satwa yang kehilangan rumah, dan bencana yang menghampiri manusia. Tambang ilegal bukan hanya menghancurkan tanah, tapi juga mencemari air, merusak masa depan. Ketahanan nasional tidak bisa tegak bila tanah kita dikoyak tanpa ampun. Bencana datang bukan karena alam murka, tapi karena ulah manusia yang rakus. Ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tapi juga dari kemampuan kita menjaga tanah, air, dan udara. Kalimantan Timur, disinilah harapan besar negeri ini dibangun. Ibu kota Nusantara, simbol masa depan. Tapi di balik proyek ambisius ini, ada harga yang mahal. Masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing, itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Ribuan hektar hutan dibuka untuk mega proyek ini. Tanah adat tergeser, satwa endemik kehilangan habitat. Ketahanan nasional tak boleh dibangun dengan melemahkan ketahanan. Bagaimana respon Anda tentang hutan Kalimantan yang dijadikan IKN, tetapi sampai saat ini kita tidak tahu kelanjutannya? Pendapat aku sendiri ya, tentang pembangunan IKN itu sendiri, itu kan kayak membuang-buang anggaran yang sudah dikeluarkan. Jadi IKN itu kayak apa ya, yang tadi tujuannya untuk pemerataan kayak penduduk gitu kan. Dan IKN sendiri kan dibangun di Kalimantan, di mana Kalimantan itu kan merupakan hutan ya yang sebelumnya. Itu bisa kayak menghilangkan jantung paru-paru dunia kan. Dan itu mengakibatkan kerusakan yang terjadi di lingkungan tersebut. Terus juga beberapa yang aku tahu dari IKN itu sendiri, bangunan-bangunan yang sebelumnya udah dibangun, udah dibayar anggarannya, sekarang jadi terbengkalai kan setelah pergantian itu. Terus transportasi yang dulunya sudah ada, kayak yang aku tahu itu kereta yang bisa ngapain itu kan ada, itu dibalikin lagi ke ya asalnya gitu. Terus menurutku ya kalau KN itu seharusnya jangan boleh membangun, cuman pendapatku ya lebih memprioritaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Responku sih cukup kritis ya, karena pembangunan itu kan tujuannya untuk pemerataan pembangunan kan, tapi sampai saat ini tuh belum ada kejelasan lebih lanjut gitu. Jadi belum ada kejelasan lebih lanjut tentang hal ini tuh mau gimana gitu aja gitu. Bagus kayak gimana gitu? Yang dilihat sekarang ini kan ya, IKN itu sekarang udah nggak beroperasi dan mungkin sekarang nggak tahu mau diapain lagi IKN. Dan menurut aku tuh pemerintah harus berpikir jangka panjang dulu, apakah IKN ini tuh bisa berjalan. Kan IKN itu sebelumnya hanya di Presiden Jokowi doang kan ya, dan sekarang udah Presiden Prabowo, dan ternyata
tidak berjalan juga dan akan ditutup juga. Terus abis itu mungkin menurut aku kayak buang-buang duit juga, buang-buang apa namanya, kehidupan yang ada, hewan-hewan kehidupan ada di sana juga. Menurut Anda, saran apa yang tepat untuk pemerintah terkait isu ketahanan lingkungan yang ada di Indonesia? Seperti penebangan hutan yang tidak diimbangi dengan reboisasi. Menurut aku saran tuh ya, untuk pemerintah sendiri itu bisa lebih memprioritaskan yang tadi aku bilang, memprioritaskan kebutuhan primer yang di negara itu. Misal untuk pertahanan di lingkungan, itu bisa aja kayak lebih menjaga keketatan para penebang hutan yang ilegal, terus juga lebih dijaga lagi apa ya, kayak fauna yang kayak di hutan-hutan itu, terus juga lebih tekankan lagi di bagian ya tadi yang penjagaannya itu. Harusnya pemerintah lebih peduli ya tentang pelestarian reboisasi, karena kan hutan juga termasuk paru-paru dunia ya. Jadi kayak tidak hanya untuk pemerintah saja, tapi kan kita juga memakai atau gimana. Itu sih untuk udara juga ya, biar sirkulasi udara lebih bersih itu. Jadi kayak tidak semena-mena, terus jadi kayak prioritaskan saja. Kalau buat pemerintah mungkin lebih bijak lagi dalam membuat keputusan, jangan asal ambil dan bisa berpikir lebih panjang lagi mengenai dampak dan keberlanjutan untuk Indonesia ke depannya. Udah sekian. Masih ada harapan ketika tangan-tangan kita berhenti merusak dan mulai merawat. Ketika hukum ditegakkan dan kearifan lokal diberi ruang. Ketahanan nasional adalah tugas bersama, dan bumi adalah rumah kita semua. Indonesia kuat. Jika alamnya dijaga, mari jadi sebagian dari perubahan sebelum tanah ini benar-benar terluka untuk selamanya.